Pria ini menganggap dirinya penembak jitu. Tapi tentara Uni Soviet mengira dia sedang berbohong. Jadi dia diberi sniper untuk mencoba menembak. Sementara itu dia melihat-lihat senapan itu. Lalu senapan itu dikembalikan kepada mereka dan berkata bahwa tembakan senjata ini tidak akan lebih dari 500 meter. Dia meminta senapan yang normal. Kapten melihat Tamiya berpengetahuan luas. Lalu dia mengeluarkan kaleng daging. Dan menyuruh prajuritnya untuk menaruhnya di pohon sejauh 500 meter. Prajurit itu memberi isyarat, lalu dia menjauh dari kaleng daging itu. Lalu Tamiya dengan cepat berlutut satu kaki. Dan membidik kaleng itu. Setelah itu dia menembaknya. Dia sangat percaya diri, tapi kotak dagingnya masih utuh. Kapten menyimpulkan bahwa pria ini pembohong. Lalu kapten mengkritik dia. Kapten mengatakan bahwa Tamiya hanya pria pendek yang bodoh. Bagaimana Anda bisa menembak mereka? Tapi Tamiya masih percaya diri. Dia bilang bahwa ia tidak menembak kaleng daging itu. Saya menembak tupai sejauh 800 meter. Kapten berkata kepadanya untuk berhenti berpura-pura. Tetapi dia berlari ke dalam hutan. Kemudian kembali membawa seekor tupai. Dia tersenyum dan berkata, dia ingin memberi tupai ini untuk dimakan kapten. Petugas Kuan mengangkat tupai dengan wajah tidak percaya. Saya pikir dia berpura-pura. Mereka tidak bisa menahan tawa. Dia adalah penembak jitu yang hebat. Tentara Uni Soviet hanya memiliki 2 orang penembak jitu. Satu yang suka menembak tank. Satunya lagi yang berada di depan mereka ini. Mereka tidak lagi takut dengan penembak jitu Jerman lagi. Tetapi saat masuk medan perang, itu adalah pertempuran pertama Tamiya. Dia sengaja menyuruh komisaris Uni Soviet untuk bersembunyi di bawah tank. Untuk bertindak sebagai umpan penembak jitu Jerman. Terus dia naik ke tempat persembunyian dalam 3 jam. Tapi dia tidak melihat penembak jitu Jerman. Dia hanya melihat 6 tentara yang sedang mengambil air. Semuanya ada dalam rencana Tamiya. Dia mengangkat snipernya, lalu menekan pelatuk dengan kuat. Dan dia langsung menewaskan 5 orang itu. Dia sengaja tidak membunuh 1 orang. Itu agar dia melapor ke komandannya. Penembak jitu Jerman itu benar-benar dicari. Target selanjutnya adalah tank itu. Saat ini, komisaris Lien di bawah tank. Dia berbaring untuk membersihkan kacamatanya. Pantulan cahaya dari kacamata itu memberitahu posisinya. Itu langsung diperhatikan oleh penembak jitu Jerman. Berikutnya, penembak jitu Jerman itu melesatkan 1 peluru ke arah komisaris. Tapi keberuntungan di pihak komisaris. Peluru hanya mengenai kacamatanya saja. Tapi ini juga mengungkapkan keberadaan penembak jitu Jerman. Dengan 1 tembakan, penembak jitu Jerman jatuh dari atas pohon. Tetapi mereka masih memiliki seorang penembak jitu lainnya. Ini masih dalam rencana Tamiya. Pada saat itu, komisaris militer Soviet memakai kacamatanya yang rusak. Kemudian tentara Jerman meluncurkan tembakan ke arah tank. Itu membuat komisaris militer Soviet gemetar. Dia diam di bawah tank. Tapi serangan tentara Jerman membuat asap begitu tebal. Dan menghalangi pandangannya. Mereka mengambil kesempatan ini untuk menyelamatkan komisaris. Melihat Tamiya tampil bagus. Dia dipromosikan menjadi kapten di timnya. Tugas dia untuk bertanggung jawab melatih penembak jitu wanita. Melihat pelatih penembak jitu sangat buruk. Sehingga mereka curiga kepada Tamiya. Seorang pemula wanita yang menggunakan sniper setiap menembak target. Tapi untuk sesaat dia terdiam. Itu tindakan bodoh dan Anda akan menunggu untuk dikalahkan dalam pertempuran. Lalu dia menggantung 3 kaleng di dahan pohon. Dan cabang itu menyusuri sungai. Cabang pohon perlahan mengikuti aliran air. Kemudian Tamiya memberi perintah kepada para wanita untuk menembak kaleng itu. Tentara wanita langsung melepaskan tembakan. 12 peluru tapi tidak ada yang mengenai kaleng itu. Mereka menundukkan kepala karena malu. Tapi mereka juga tidak percaya Tamiya pelatih mereka. Karena mereka meragukan Tamiya. Dengan cepat dia membuktikannya. Tamiya memegang senapan dan menembak ketiga kaleng itu. Dia berhasil mengenai semua kaleng. Itu membuat tentara wanita hormat kepadanya. Setelah menyelesaikan pelatihan dengan Tamiya, tentara wanita akhirnya untuk berperang. Untuk tampil realitas. Dia dengan hati-hati merangkak, lalu boneka di punggungnya, untuk menarik perhatian tentara Jerman. Kemudian dia bergerak, sengaja untuk bonekanya terlihat, dan menembak acak untuk mengungkapkan keberadaannya yang tersembunyi. Penembak jitu Jerman mendengar tembakan itu. Dia segera mencari posisinya, dan secara kebetulan, penembak jitu Jerman menembak ke arah boneka itu. Tamiya langsung berpura-pura terkena tembakan tentara Jerman. Kapten Uni Soviet melihatnya sangat bingung. Apakah Tamiya meninggal?
Kenapa dia mencoba mengungkapkan lokasinya saat di medan perang? Penembak jitu Jerman bangga, dan mengangkat lehernya untuk pamer ke rekan setimnya. Dia tidak tahu bahwa sniper prajurit wanita telah membidik dia. Dengan cepat wanita itu menembaknya. Untuk pertama kalinya dia telah menyelesaikan misi untuk melumpuhkan musuh. Tentara Jerman yang tersisa menyadari bahwa Uni Soviet memiliki penembak jitu lainnya. Jadi mereka melarikan diri. Lalu tentara Soviet menyerang mereka. Menembak tentara Jerman terus-menerus. Komandan Soviet bertekad untuk membuat Jerman takluk. Dia harus memerintahkan Tamiya memimpin para tentara wanita untuk menyerang pangkalan Jerman. Tamiya mengintai setiap gerakan tentara Jerman melalui teropong. Melihat seorang penjaga Jerman membawa dokumen rahasia, Tamiya menembaknya. Lalu tentara wanita juga menembaki semua pasukan tentara Jerman. Dan mereka buru-buru mengambil dokumen rahasia. Tapi penembak jitu Jerman tiba-tiba muncul. Mereka menangkap tentara wanita Uni Soviet. Untuk melindungi hidupnya, mereka harus meletakkan senjata. Tentara Jerman mengikat tentara wanita di pohon. Tentara Jerman tersenyum dengan keji, lalu memutuskan untuk bermain game dengan gadis-gadis itu. Ini adalah permainan berburu yang paling berbahaya. Mereka membawa keempat wanita itu ke dalam hutan, dan akan mengejar mereka seperti mangsa. Setelah membiarkan mereka berlari 500 meter, mereka mengejar wanita-wanita itu dengan menunggang kuda, dan menembak mereka secara acak. Para tentara wanita berlarian. Prajurit wanita itu merasa ketakutan. Semakin heboh tentara Jerman mengejarnya. Mereka telah berlari lebih dari 1 kilometer. Dia tidak berpikir ini cara untuk hidup. Jadi dia mencari tempat untuk bersembunyi. Tunggu sampai seorang tentara Jerman tiba. Dia mengambil tongkat dan melemparkannya ke arah tentara Jerman itu. Saat tentara itu terjatuh, dia segera berlari untuk mengambil senjatanya dan menembak tentara itu. Bersamaan dengan itu dua tentara wanita lainnya pergi menyeberangi sungai. Mereka putus asa mencari jalan keluar. Tetapi pasukan Jerman di belakang telah mengancam akan menembak mereka. Pada saat itu, Tamiya telah bersembunyi. Dengan 3 tembakan, dia bisa membunuh ketiga tentara Jerman. 2 tentara Jerman yang tersisa buru-buru pergi. Tapi mereka gagal melarikan diri. Tembakan Tamiya berhasil membunuh mereka berdua. Prajurit wanita memeluk Tamiya. Mereka senang karena Tamiya telah menyelamatkan nyawa mereka. Dia meminta mereka untuk mengambil senjata dan pergi menyelamatkan rekannya. Seorang tentara wanita lain sedang menghindari tentara Jerman. Dia menyelam ke dasar sungai dan menggunakan bambu kecil untuk bernapas. Tentara Jerman menembak secara acak ke dalam air. Lalu tentara Jerman bersiap untuk mencarinya di sungai. Tiba-tiba seorang tentara wanita yang lain menembaknya hingga mati. Anak komandan Jerman menemukan tentara wanita itu. Dia bersiap untuk menembaknya, tapi dia disergap dari belakang. Ketiga tentara wanita itu beruntung karena telah selamat. Tapi sekarang Liu Ba ditembak oleh komandan Jerman. Lalu dia membual dengan keras. Saat itu tentara wanita menembaknya dan mengenai dadanya. Kemudian tentara Jerman membawanya kembali. Sebelum dia mati, dia meminta untuk menyelamatkan anaknya. Di sisi lain, Tamiya memimpin tentara wanita untuk pergi membawa Liu Ba. Dan Tamiya kembali untuk berperang. Dia segera menyayat telapak tangannya dengan pisau. Kemudian mengoleskan darahnya pada dahan tersebut. Lalu dia pergi ke arah yang berlawanan. Setelah itu tentara Jerman mengikuti noda darahnya. Lalu Tamiya menembak, tetapi tembakan itu mengenai topi tentara Jerman. Kemudian dia ditembak jatuh oleh Tamiya. Pada saat itu, tentara wanita membakar jembatan kayu untuk menghentikan pengejaran tentara Jerman. Sebelum jembatan rusak, Tamiya berlari sekuat tenaga untuk menyeberangi jembatan itu. 5 orang itu selamat dari pertempuran. Lalu mereka berpelukan. Pria itu membidik Tamiya. Dan Tamiya terkena tembakan. Prajurit wanita itu dengan cepat mengangkat senjatanya untuk menembak pria itu. Dan pria itu langsung mati. Untungnya, Tamiya hanya terluka di bahunya. 5 orang itu dapat kembali ke pangkalan Uni Soviet. Sementara Tamiya adalah penembak jitu jenius. Baru 6 bulan dia aktif di medan perang. Tetapi telah membunuh 180 tentara Jerman. Cerita pun berakhir. Tetap ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.